Kalau orang tuanya bangga, ya insya Allah seperti itu data-datanya, insya Allah. Jadi dia nanti akan menjadikan keluarganya malu semua. Ya seperti itu, akhirnya keluarganya malu. Kecuali yang tidak punya malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbi. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir bersama kami di sini, dan izinkan kami untuk menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah sehat Bang ya. Sahabat beriman dan para pemirsa, kali ini Bang Ji kita mau tanya nanti ya, kita mau cari apa namanya itu hikmah yang bisa kita gunakan untuk menguatkan keimanan kita nih. Banyak sekarang orang-orang itu. Nah, ini kita tidak mau menyalahkan ini Pak Ustadz ya, orang-orang yang dia pintar berpendidikan kira-kira gitu ya, posisinya bagus gitu Pak Ustadz, tapi korupsi ya. Banyak sekali ada orang yang ya macam-macam lah, dia menjadi backing di suatu pekerjaan sehingga dia mendapatkan hasil-hasil yang haram, boleh dikatakan seperti itu. Nah, baru-baru ini juga ada nih kejadiannya. Di kantor nih, kantor BUMN ini. Oh iya. Kantor Patung BUMN. bukan di BUMN dulu. BUMN, tapi udah pensiun. Enggak lah, nyalain patung. Oh iya. Itu melakukan suatu manipulasi Pak Ustadz ya, manipulasi fiktif. Jadi dia menarik sejumlah uang besar, 2 triliunan lebih lah itu. Kenapa orang bisa seperti itu sih Pak Ustadz ya? Apa yang mendorong sebenarnya itu? Apakah dia, padahal dia berpendidikan gitu, apa dia tidak punya akhlak? Nah, bagaimana sebenarnya Pak Ustadz? Apa hikmah ini yang bisa kami petik dari situasi-situasi seperti ini Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin amin ya rabbal alamin. Oh, ini membicarakan direksi dari sebuah BUMN Iya, iya. yang memanipulasi atau menipu atau menilep sekitar 2 triliun itu. Ya, 2 triliunan Pak Ustadz. Itu fiktif semua, bukti-bukti itu Pak Ustadz. Namanya DM, DA, DS, apa namanya? Inisialnya. Inisialnya apa? DS ya Pak Ustadz. DS ya? Kalau nggak salah. Oh, iya. DS kalau nggak salah itu. Iya, ya saya sempat dengar-dengar sedikit karena saya jarang sekali mendengar Sosial media. TV ya atau sosmed. Jangan Pak Ustadz banyak yang rusak-rusak. maaf Pak Ustadz. Ya sebenarnya bagus, anumu itu bagus tuh. Berarti kamu sering lihat sosmed ya? Nanti kan tak laporin Pak Ustadz. Sebagian enggak. Seharusnya yang kita ini yang imannya masih goyang-goyang jangan suka nonton sosmed. Kalau yang udah mantep nggak apa-apa nonton sosmed. Nah, gimana nih Pak Ustadz? ini Sebenarnya pernyataan boleh. ini. Sebenarnya boleh, tetapi juga nggak boleh sombong juga. Kalau kita itu sudah kuat itu nggak boleh juga, gitu ya. Udah nggak apa-apa, intermezzo tapi benar ya. Maksudnya jangan kita merasa sombong bahwa iman kita bagus. Karena pada saat kita merasa iman bagus, itu setan sudah masuk. Jatuh lagi. Iya, jadi kalau kita digoda setan, disuruh nyuri tidak bisa, kita digoda setan, kita yang terbagus. Itu jangan gitu. Nah, itu adalah kesombongan, tidak boleh. Nah, untuk Pak DS yang saya tahu itu kan sekolahnya di universitas top di Malang itu, iya, S1-nya. Iya. Kemudian S2-nya universitas top di Yogyakarta. Iya, betul. Betul Pak Ustadz. Ketuanya alumni kalau nggak salah ya? Iya. Oh, hebat berarti dia ya. Waduh.
Ya, sebenarnya kasus ini tidak hanya menimpa pada Pak DS itu saja, ya. Itu bisa aja pada saat dia itu dulu sekolah itu pintar, orang tuanya itu bangga. Orang tuanya selalu banggain, wah anak saya itu kuliah nilainya bagus di universitas top di Malang. Setelah S2 di Jogja Universitas top, anak saya S2 nilainya bagus. Itu bangga orang tuanya. Nah, kebanggaan itu memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Apapun bentuknya, apalagi bangga duniawi. Wong bangga atau sombong dalam akhirat aja tidak boleh. Yang seperti apa ini yang bangga untuk akhirat ini, Pak? Nah, bangga akhirat atau sombong akhirat itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya jika kamu sombong dalam menyembah kepadaku, sombong dalam menyembah kepada Allah itu berarti ini orang Muslim dan dia membanggakan ilmu agamanya. Dia merasa lebih, umpamanya dia lebih pandai daripada orang lain, dia merasa lebih, walaupun dia nggak ngomong. Dia merasa lebih, bacaannya lebih hebat daripada orang lain. Dia merasa lebih. Dia merasa lebih, titelnya sampai tingkat daripada orang lain, sehingga pada saat dia memberikan perkuliahan, maksud saya itu memberikan tausiah atau kajian itu kayak seperti orang lain itu kayak ada di bawahnya. Itu malaikat atid itu insya Allah akan faham. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, hati manusia. Kalau dia ada sombong di dalam menyembah kepada Allah Ta'ala, menyembah kepada Allah Ta'ala berarti dia punya ilmu agama. Siapapun orang yang punya ilmu agama, sombong dalam menyembah kepada Allah, rajin dia berjamaah, dia mengejek orang yang jarang berjamaah, itu sombong namanya. Dia mau memperlihatkan bahwa aku rajin berjamaah, kamu akan jauh dari Allah. Nah, itu sombong sudah. Seperti itu, tidak boleh. Kemudian sombong di dalam berumah tangga, istrinya itu dari sisi agama kurang, dia selalu menyalahkan istrinya. Dan dia merasa dia yang lebih tahu. Sama kasusnya seperti itu. Sama. Nah, kasus seperti ini sudah jelas. Maka akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Masya Allah. Jadi orang seperti itu, khususnya orang Muslim, akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala dalam keadaan hina. Jadi siapapun orang, memang di sini diperlihatkan orang yang tahu agama tapi dia sombong. Nah, kalau orang yang tidak begitu tahu agama sombong, ya memang sudah wataknya, mau bilang gimana? Wong yang kita yang mencoba belajar agama itu tertatih-tatih, belajar untuk tidak ujub, belajar untuk tidak riya, belajar terus-menerus dari setiap detiknya, belajar terus-menerus. Nah, kalau memang ada seorang yang tadi Pak DS tadi sekarang udah oncet oleh KPK, oncet itu di apa itu? Diseret sama KPK, ya itu normal. Di mana dulu dia itu merasa berhasil, apa yang dilakukan itu berhasil. Dia mencoba untuk apa namanya itu? Tempatmu dulu namanya apa itu? Apa dulu namanya? Korek-korek. Masalah itu efisiensi dulu berhasil, akhirnya ditarik. Kalau nggak salah dia dari direksi beton kalau nggak salah ya. Oh iya, itu sudah mulai. Dan disitulah mulai ada proyek-proyek fiktif yang dia ajukan dan dia sekali berhasil. Tuman, kalau bahasa Jawa, tuman itu apa namanya? Ketagihan. Jadi ketagihan atau kecanduan itu nggak cuma dengan narkoba sebenarnya. Korupsi itu ketagihan. Dengan kenikmatan. Wah, lancar nih Bang J. Iya. Coba saya sekarang tanya jujur ya. Kamu ada Rokib, ada Atid. Kamu pilih mana yang nyatet? Rokib. Rokib. Oke, saya tanya.
Dulu kamu kalau tutup tahun ingin nggak dapat bonus? Saya tanya. Ingin. Ingin. Temanmu ingin apa? Ada yang nggak mau? Ingin semua. Oh, ingin semua. Besar apa kecil? Besar. Besar. Saya tanya, bonusnya kamu cari dari mana? Proyek. Proyeknya uang siapa? Proyeknya. Apa yang kamu kurangin dulu itu? Kan banyak toh? Pura-pura lupa nggak apa-apa kok. Banyak. Nah, itu ya. Itu tuh tiap tahun kamu dan teman-temanmu kecanduan. Dapat bonus. Itu peraturan, Pak Ustadz. Terserah yang bikin peraturan itu kan manusia. Saya kan ngomongin masalah syariat. Ya. Akhirnya yang dapat ikut menanggung salahnya tuh, Pak. Ya dosa lah. Allahu Akbar. Itu saling tolong-menolong dalam berbuat dosa itu memang dapat pahala. Saya tanya, itu kan ditulis dalam Quran itu. Dapat pahala. Bingung ini. Walaupun bosnya bilang, udah saya yang tanggung jawab gitu. Itu mulutnya aja itu dia ngomong seperti itu. Makanya dia kalau memang sampai saat ini, mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan beliau, saya tahu aja beliau aja. Biar saya tinggikan derajatnya beliau. Beliau itu mendengarkan, kemudian beliau mendapatkan hidayah. Kemudian kalau beliau mau berhitung lagi ditulis, saya sudah ambil uang rakyat, uang negara, dan itu uang rakyat. Termasuk ya teman-teman yang bayar pajak itu ya begitu. Pajak untuk apa? Ya untuk sebagian untuk negara. Sebagian untuk negara. Ya kan begitu, sebagian untuk beli Rubicon. Wallahu alam bisawab. Jadi kamu pasti akan mencandu. Dan kamu akan giat di dalam mencari. Iya. Karena selalu berhasil. Karena memang KPK belum menyentuh ke situ. Dan berada di lingkungan itu terus gitu, Pak. Iya. Jadi memang disuruh seperti itu. Nah, inilah sebenarnya memang kalau memang ini di negara ini lolos sampai sekian puluh tahun itu lolos, bukan kemenangan bagi kamu, bukan kemenangan bagi atasanmu, bukan. Karena di akhirat. Di akhirat itu pasti akan tercatat sangat rapi. Ya memang sebagian dari kamu atau atasan-atasan kamu itu ada yang disedekahkan. Tapi uang yang disedekahkan juga sebentar, saya belum selesai. Disedekahkan pada LC. LC apa, Ustaz? Walau-walau saya nggak itu ngerti. kan land consolidation. Itu kalau bahasa diterusin. TV itu entertain. Nah, bahasa TV-nya itu seperti itu. Dia sedekah tapi yang dipakai uang haram. Itu tidak boleh. Makanya yang seperti itu dilarang oleh agama kita. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Dan mudah-mudahan teman-teman KPK juga mulai gigih dia mencari. Saya doain, mudah-mudahan gigih. Cari proyek, tanya kapronya, deketin kapronya, tanyain. Ini nanti terungkap kok udah, insya Allah. Ya. Itu paling mudah begitu untuk teman-teman KPK ya. Cari kapronya pasti jelas. Karena apa? ATM-nya nggak punya dia aja. Ya, biasanya kapro itu ATM-nya 5 itu. Tuh. Kok Pak Ustadz tahu, Pak Ustadz? Hah? Kok Pak Ustadz tahu? Ya, ini lah dikit-dikit. Pak Ustadz ini punya kaca benggolo nih, jangan-jangan. Ya. Kok serba tahu ini jadi ngeri. Ya itu kapro itu bisa punya ATM itu 5. Ini kalau Pak Ustadz jadi ketua KPK berat. Terbaca semua. Ya, jadi itu salah satu hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya korupsi itu juga nyandu. Jadi dia juga pengen, dia ada dapat proyek itu seneng. Bukan seneng karena Allah, tapi seneng dapat untung untuk dia. Dan ilmunya pas itu Pak Ustadz ya? Kalkulasi iyalah. Kan saya juga orang sipil, jadi tahu lah hitung-hitungan seperti itu. Tahu lah. Ya, sekarang saya coba untuk menghapus hitungan itu, tapi kok nggak bisa ya di sini saya itu nggak bisa. Tapi tahu aja, karena udah hafal ya, jadi ya sudahlah nggak apa-apa. Nah, yang seperti itu nyandu, bukan hanya narkoba, bukan pil koplo, nyandu. Semua instansi, mau BUMN kah, mau pejabat kah, itu nyandu semua. Nyandu.
Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa kita orang Islam jangan seperti itu. Malu kita kepada Allah Ta'ala, yang kita kerjakan itu apa? Nggak boleh. Nah, disinilah harus ketahui. Orang yang berpendidikan tinggi, orang yang diagung-agungkan dengan jabatan, dia direksi dari PT BUMN, kemudian KPK begitu, itu dulu direksi dulu itu di BUMN itu atau BUMN lain, dia akan memberikan surat edaran biasanya. Nanti kalau dijawab orang KPK jawabannya begini, nanti kalau dia tanya begini jawab begini, nanti kalau dia tanya begini jawab begini, jadi banyak itu. Untuk mengelabui, untuk menjadikan atasan itu tidak menjadi tersangka. Nah, itu berarti bagi teman-teman yang memang sudah nanti tanyain KPK, udah jujur aja, nggak apa-apa. Jadi kalau memang atasan mau digaruk sama KPK, garuk aja, nggak apa-apa. Nah, risikonya bisa ditendang dari situ kalau itu. Nggak ada masalah. Oh, gitu, kan dia rezekinya nanti kan mudah-mudahan dari mulai itu kan halal, thayyib, kan seperti itu. Sebenarnya kalau memang nggak perlu bonus, nggak ada masalah. Kalau memang rezeki dari kamu sendiri dapat gaji sekian, nah itu yang halal. Tapi kalau bonus, kamu tahu momennya bonusnya itu dari ambil yang itu, yang ini, proyek sekian ratus M itu dapat untungnya sekitar 100 M itu anggap aja keuntungannya itu 10-15 M. Kurang lebih rata-rata. Kalau bisa suruh cari lebih kan itu. Saya hanya bilang rata-rata. Yang saya tahu biasanya sampai 20 saya tahu. Tapi rata-rata di situlah. Nah, itu kan dum-duman namanya. Walaupun proyek dikatakan rugi, tapi itu tetap dapat. Nah, inilah sebenarnya dosa-dosa dari orang-orang muslim yang jadi menjabat-jabat tertentu itu di titik itu. Kemudian kalau umpamanya BUMN itu mendatangkan ustadz untuk kajian, pengajian dan sebagainya, itu direksinya itu cuma datang diem. Dia merasa itu ustadz sudah digaji aja. Dia diem aja. Dia nggak akan tanya. Walaupun ustadznya itu ngomongin kalau bisa jangan korupsi, dia diem aja. Direksinya bisa ngomong, lu belum pernah namanya dapat ketamplek uang 1 miliar ya. Itu malah ngomong gitu nanti direksinya. Nanti kalau udah ketamplek uang 1 M, baru lu itu kesot-kesot nyariin itu ya. Jadi bisa aja direksinya seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang seperti itu. Jadi dia mendatangkan ustadz untuk kajian-kajian, bukan mendidik hatinya lebih sujud kepada Allah Ta'ala, tetapi dia dilihat oleh anak buah dan orang-orang lain itu, oh ini orang-orang ini Islami. Kebanyakan begitu emang ya, Pak Ustadz. Iya. Kemudian doanya minta sama Ustadz, didoakan agar dapat proyek banyak. Loh ini Ustadznya kok ya mau gitu loh. Kok ya mau? Mau dibayar kan itu kira-kira. Iya, makanya jangan sampai jadi pendakwah yang seperti itu. Jadi kalau mau dibayar akhirnya dikuasai oleh mereka. Nggak boleh seperti itu. Makanya kalau saya nggak mau. Karena saya alhamdulillah diberi kerjaan oleh Allah Ta'ala, jadi saya nggak mau yang seperti itu. Kalau memang kajian, ayo kita betul-betul sujud pada Allah Ta'ala. Nah, disinilah harus ketahui orang yang dibanggakan seperti Pak DS tadi, yang memang sekarang udah dipegang oleh KPK beserta teman-temannya yang 8. Itu masih kurang itu 8 itu. Masih kurang itu sebenarnya. Ya, disinilah sebenarnya orang dulu membanggakan. Makanya kalau saya, jangan tertipu duniawi, jabatan, dia kerjaan bagus. Enggak, kalau saya sama orang-orang begitu biasa aja. Enggak. Saya yang paling hebat di dunia itu cuma satu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cukup. Kalau yang lain saya hormat, tapi saya tidak berbangga. Hormat aja. Mau dia pejabat ya saya hormat. Mau dia tukang becak, insya Allah saya tetap hormat. Dia orang kaya saya hormat. Dia juga pengemis, insya Allah saya hormat. Di situ harus belajar. Nah, orang yang selalu gila terhadap kehormatan, jabatan, itulah yang nanti akan menjadikan dia jatuh.
Kalau orang tuanya bangga, ya insya Allah seperti itu data-datanya, insya Allah. Jadi dia nanti akan menjadikan keluarganya malu semua. Ya seperti itu, akhirnya keluarganya malu. Kecuali yang tidak punya malu. Iya, ini akan malu semua. Makanya kalau anak pintar, nggak usah dibanggain. Wong pintarnya anak kita itu karena Allah aja kok. Apa yang kita kerjakan? Enggak. Yang kita kerjakan itu hanya goyang-goyang dikit aja. Jadi anak pintar atas izin Allah. Ya, anak yang lain ada yang nggak pintar. Itu kan karena goyang-goyang dikit aja sebenarnya. Ya nggak tahu lah ya. Harus kita itu berpikir bahwa semua yang terjadi atas izin Allah. Jangan merasa kita itu merasa pintar. Atau kita merasa mendidik anak kita menjadi pintar. Tidak boleh. Mendidik anak kita itu kewajiban kita. Mau pintar kek, mau belum pintar kek, mau dia pas-pasan kek, itu anak kita sudah. Syukurin aja semuanya. Yang pas-pasan disyukuri, kemudian kita didik agak lebih. Yang pintar itu disyukuri, kita itu menekan agar kita itu tidak bangga dengan anak-anak yang pintar. Sehingga nanti tidak mempermalukan orang tuanya. Nah kalau sudah begini, ya memang harusnya itu Pak Mahfud MD itu minta kepada DPR itu agar sita harta dari yang korupsi itu sudah betul. Miskinkan istilahnya. Udah betul, karena itu harta rakyat. Saya juga ikut bayar loh yang dari 2 triliun koma itu. Kita juga ikut ya walaupun dikit gitu kan. Iya, kena pajak juga kita Ji. Iya, itu seperti itu. Jadi saya salut sama Pak Mahfud ini ya. Lanjutkan aja, tapi ya orang-orang nggak mau ya. Walau alam saya juga nggak tahu. Inilah negara kita yang tetap harus kita syukuri. Negara kita itu mau banyak lebih kayak, mau banyak kurang kayak, syukuri aja sudah. Tapi kalau saya boleh cerita, ya emang harus disita harta, apa dimiskinkan, bukan dimiskinkan, sita harta aja dulu. Dirampas hartanya. Dirampas, boleh kok silahkan, dihitung aja mana yang dia ambil harta yang dia gaji, biarin aja. Tapi digaji, biarin jangan dibiarin. Digaji yang dia sudah digunakan berapa, nah, itu dihitung. Maksudnya itu kalau dia sekian puluh tahun dia korupsi, gajinya dihitung, kemudian dihitung untuk pengurangan dia hidup, untuk keluarganya, untuk sekolah, untuk ini kan tetap kurang. Nah, semua harta diambil oleh negara, monggo silahkan. Itu berat. Ustadz, kalau orang-orang seperti itu yang menyalahgunakan pendidikannya, kepandaiannya, apakah kejadian atau peristiwa itu disebabkan karena kesempatan atau memang dari awalnya akhlaknya ada yang salah, Ustadz? Sebenarnya itu kelebihan orang pandai itu ya agak cerdik. Kelebihan orang pandai itu agak cerdik. Cuma kecerdikan itu harus disesuaikan dengan syariat kita. Orang pandai itu pasti akan tahu celah. Orang ngerti hukum, dia pasti akan celah hukum itu kelemahannya di mana, tahu insya Allah dia pasti. Nah, dia masuk di mana celah-celah hukum itu tidak ketemu. Nanti kalau terkena, dia aman. Orang tahu hukum itu ya seperti itu. Dan itu cerdik. Nah, tapi cerdiknya itu bukan karena Allah pasti. Dia cerdik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetap itu nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Insya Allah seperti itu. Jadi orang pandai itu sebenarnya cerdik, cerdas. Cuma dia mau kemana? Kalau dia mengajak orang-orang yang lain yang menurut dia itu kurang pandai tapi sujud pada Allah Ta'ala, baru saya angkat jempol. Tapi kalau dia untuk memperkaya dirinya sendiri, membodoh-bodohi temannya, menjadikan dia itu ingin dibanggakan, silahkan menikmati. Kalau saya, silahkan. Saya nggak akan komen yang seperti itu. Silahkan nanti di akhirat menikmati. Apalagi dia sholat, dia berhaji. Harta yang dia pergunakan untuk sholat, baju yang dia pergunakan itu hasil korupsi. Apakah nanti dia sah untuk itu? Nggak cuma baju, celana panjangnya, sarungnya, sarung yang dia pakai, kemudian dia pakai anaknya masih nih. Kalau dia sarung ke yatim piatu, itu menjadi hal yang normal, tapi itu tidak menjadi amalan dia. Kaos dalamnya itu dia pakai, semuanya. Dia naik mobil menuju Jumatan, mobilnya nggak ada manfaatnya sama sekali untuk amalnya. Apalagi air rumahnya, dia bayar air rumahnya itu pakai uang dia korupsi. Dia berwudu, dia pakai air untuk berwudu. Emang itu diterima oleh Allah Ta'ala?
Uang orang sedekah dengan hasil curian aja nggak diterima, menjadi amalan. Apalagi orang yang dia itu beribadah dengan harta dari hasil nyuri atau korupsi. Itu harus difikirkan. Nah inilah sebenarnya bagi teman-teman yang masih suka seperti itu, ayo hentikan. Dunia sebentar lagi selesai, hentikan. Karena belum tentu selesainya dunia ini akan menjadikan kalau kita tobat, bisa nggak tobat kita diterima? Memang Allah itu maha menerima tobat, tapi kalau kita itu masih nakal, masih ngulangin, masih ini, wallahu a'lam itu bagaimana? Itu yang harus difikirkan beneran. Makanya kasus Pak DS ini adalah kasus dari Allah Ta'ala bagi teman-teman yang ada di BUMN itu untuk berpikir apa yang dia cari uang di situ itu apakah betul-betul halalan, thayyiban dan berkah, ataukah itu semu yang kita cari karena nafsu kita. Monggo kalau itu ya, karena kasus seperti ini di dunia sudah jelas. Pak DS berserta teman-teman kong kali kingkongnya, bahkan yang sudah pensiunan juga ada. Oh iya, memang harus seperti itu. Ya, nah itu betul itu seperti itu. Makanya kita jaga. Kita tidak usah mengejar dunia, tapi ikhtiar tetap. Jangan mengejar dunia, ikhtiar tetap. Tidak ingin anaknya bodoh, ikhtiar disekolahkan tetap. Kan gitu. Tapi nanti kalau anaknya itu pintar ya jangan bangga. Kalau anaknya nggak pintar ya jangan marah. Kan seperti itu kan ujian semuanya. Walaupun mamanya orang itu tahajud, mamanya. Lah emang ujian itu setiap hari ada. Nggak mungkin orang itu tahajud rajin, duha rajin, semuanya mulus, nggak pernah ada ujian. Nggak ada. Nggak ada, itu hanya cerita orang yang tidak pernah ngalami, dia itu terjun di dunia premanisme dan dunia nyata. Dunia dia hanya dunia angan-angan. Nah itu jangan seperti itu. Orang yang tahajudnya rajin dan dia mencoba untuk ada di garis Allah Ta'ala, di jalan Allah, itu ujiannya malah tambah berat. Karena yang dilihat imannya kepada Allah Ta'ala, amal solehnya, menggerutunya dia kepada Allah apa enggak. Seperti itu tetap akan menjadi ujian. Tapi jangan lupa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan memberatkan kepada hambanya kecuali dengan kemampuan. Semua hambanya Allah itu pasti mampu. Tapi kenapa ada yang tidak mampu? Itu karena nafsunya dia dinomor satukan. Itu karena nafsunya. Coba nanti belajar seperti itu. Nanti kan paham. Pasti mampu. Karena Allah yang sudah menceritakan dalam Quran. Kalau saya percaya, yang tidak mampu, ya dia seperti itu. Jadi kalau dia mendapatkan ujian dulu, ada kesempatan untuk mencari uang 600 miliar, ada kesempatan mendapatkan uang 2,6 triliun umpamanya. Itu kan kesempatan, itu kan ujian dia. Mampu enggak pada saat dia itu melakukan transaksi fiktif? Menjadi tidak bertransaksi fiktif, mampu enggak di situ? Jangan mampunya kalau ditahan KPK baru bilang mampu enggak saya. Lah dulu kamu mampu enggak? Yang pada saat dia itu tergoda dengan transaksi fiktif itu kan sebenarnya dia tidak mampu mengelola iman yang dulu dia pelajari sejak kecil, yang dia sujud kepada Allah Ta'ala. Karena sujudnya pada Allah Ta'ala, setelah dia itu sujud, selesai salam, dia berdoa hanya minta harta, minta dunia. Selesai sekarang. Kalau dia sekarang ditahan oleh KPK atau kepolisian, itu resiko. Ya, karena musibah itu terjadi karena buah tanganmu sendiri. Jangan itu dikhianati. Kata-kata Allah itu yang ada dalam Quran. Enggak. Jadi Pak DS itu nanti ketangkap itu ya buah tanganmu sendiri. Kenapa dulu pada waktu kamu diuji oleh orang lain, bukan Allah nih, yang uji mau melakukan
transaksi fiktif ini kan orang sebenarnya. Iya, benar. Ini belum dari Allah, orang. Nah, dia tergiur. Ingin dia itu hidup terus nggak mati-mati. Sehingga 2,5 triliun itu dia mati aja masih ada itu hartanya. Iya ya. 7 turunan. Hah? Ya nggak tahu kalau 7 turunan ya. Anaknya cuma 2. Karena kan biasanya ujian itu orang memikir ujian itu yang nggak enak. Lah iya. Ini enak dia bikin nggak ujian. Enggak. Sama seperti dulu kamu itu masih di BUMN. Ujiannya kamu dan atasan-atasanmu itu ya itu. Pada saat kamu itu menulis efisiensi itu ujiannya di situ. Kamu mampu nggak menolak? Nggak mampu. Ya alhamdulillah aja kamu nggak kepegang KPK dulu. Jangan Pak Ustaz. Nah, ya kalau bisa gitu itu. Kalau kita diajak makan sama orang sejenis itu nggak apa-apa kan, Ustaz? Enggak apa-apa kalau diajak makan kan uangnya ya normal aja. Tapi kalau nggak mau ya ditraktir aja orang itu. Ya, traktir aja. Tahu kan, wah, ini duitnya duit korupsi. Traktir loh. Kenapa? Saya lebih banyak uangku. Uang saya lebih halal. Bener. Ini uang saya sendiri. Iya, saya menolong kamu. Di antara kamu dirajam nanti di neraka, kamu ada sesuatu yang menginginkan, yaitu harta yang halal yang kamu masukkan ke dalam mulutmu. Kalau kamu minta untuk istri, untuk anak, saya sumbang. Seperti itu. Nah, ini orang-orang nggak paham di situ. Karena apa? Karena rata-rata yang ngisi pengajian di itu BUMN, banggain BUMN. Malah ada yang minta kerjasama. Bener. Kan gitu ya. Lu ini gimana? Saya enggak lah kalau saya ada. Saya enggak. Ya kenapa ya, tahu lah ya. Ayo kita sekarang belajar ya. Nggak usah menghujat Pak DS. Iya betul. Dia udah diojek-ojek KPK. Mudah-mudahan dia juga tidak terkena skizofrenia. Kan gitu ya. Tidak merasa ini. Ya tapi kalau tadi Pak Mahfud MD itu untuk dimiskinkan, saya setuju. Kecuali kalau dimiskinkan baru dia mikir, habis deh saya. Habis sudah di penjara, harta saya hilang. Monggo silakan Pak Mahfud MD. Beliau yang lebih kuat daripada saya. Kita ini kan hanya bercerita biasa aja. Tetapi jujur, memang harus seperti itu. Hakikatnya itu diselamatkan Allah ya, Ustaz? Itu diperingatkan, belum diselamatkan. Belum. Tapi menyelamatkan negara itu, kalau enggak bisa terus-terusan kan gitu Pak Ustaz ya? Bisa itu juga bagi itu ya? negara. Iya benar. Tapi kan ya nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Karena yang namanya diselamatkan oleh Allah Ta'ala itu menjadikan manfaat. Ini baru peringatan. Menjadikan dia tobat untuk tidak melakukan. Tapi kalau mamanya sekarang dia sendiri Pak DS dipecat, lah kan nggak bisa apa-apa. Bisanya malah jual makanan, catering. Seperti itu ya sudah. Hidupnya nggak ada manfaat sama sekali. Walaupun itu yang halal, ya mudah-mudahan yang manfaat yang halal-halal itulah ya. Ya. Ini yang harus kita ketahui, bahwa belajar untuk tidak seperti itu. Belajar aja. Makanya termasuk orang berhutang itu nanti dilaporkan sama orang yang menghutangi, ditangkap ya normal aja menurut saya. Kemudian dia berhutang dengan agunan rumah disita bank, ya normal aja. Apanya yang salah? Ya salahnya dia berhutang itu aja. Lah kalau saya nggak berhutang, kata siapa kalau saya nggak berhutang itu kata siapa? Seperti itu. Kecuali dia berhutang kepada orang lain, ngomong, Pak Tung, ibu saya sakit, boleh nggak saya itu pinjam 1 juta? Lah itu boleh kalau itu. Memang betul ibunya sakit, silahkan. Pak Tung, istri saya mau melahirkan, boleh nggak saya pinjam 1,5 juta? Nah kalau memang istrinya mau melahirkan, bismillah, itu sendiri juga akan membantu. Awang saya sendiri ya dihutangin temen juga ada, pinjem ya bang gitu. Pak Ustadz mah banyak duitnya. Ya, jadi ya. Ngalir terus. Jadi harus belajar. Jangan sampai kita tertipu bahwa kesempatan untuk korupsi itu adalah dari Allah. Enggak, kesempatan korupsi itu dari setan sebenarnya. Coba sekarang kamu sering dengar berita tadi. Benar nggak Pak DS itu dia melakukan kontrak fiktif? Ketahuannya begitu. BPKP itu. Ya.
itu berarti kan dia punya kesempatan. Dari mana kesempatan itu? Dari Allah? Enggak. Itu dari setan yang gerogotin otak sama hatinya. Pasti. Allah nggak mungkin ngasih kesempatan orang itu jadi pencuri. Jadi gitu. pencuri itu nggak mungkin. Korupsi gitu nggak mungkin. Jadi kalau mamanya ada pencuri itu bilang Bismillah, mudah-mudahan saya nggak ketahuan. Itu doa mau nyuri, itu aja dia masih berdoa. Tapi bodohnya dia kenapa mau nyuri doanya kepada Allah ya? Harusnya doanya kepada setan. Orang mau nyuri itu gitu. Lah, masih pakai bismillah ya, artinya itu apa? Sudah nyuri, biar nggak ketahuan. Gimana loh? Disalahgunakan tuh maha penolongnya Allah. Iya. Disalahgunakan. Secara nggak langsung dia sebenarnya mengakui Allah tuh hebat. Iya. Ya inilah yang harus kita pelajari, belajar mana kesempatan itu dari Allah, mana kesempatan itu dari setan, harus bijak melihat petunjuk. Siapapun orangnya, nggak usah Pak DS, termasuk orang partai itu juga sama, harus melihat. Tapi kan nggak ngerti ya saya, termasuk pejabat itu juga sama. Kenapa banyak bupati yang dimasukkan, masukkan apa namanya, masukkan bui, gubernur masukkan bui. Malah saya dengar gubernur, ada advokatnya gubernur ditangkap KPK. Lah gara-gara bela kan memang omongannya nggak enak ya. Ya KPK-nya itu kan ya manusia, telinganya telinga manusia. Dicari aja omongannya dia, nyalai hukum nggak dia sebagai advokat. Kalau nyalai hukum, laporin gantian, tangkep gantian. Lah, memang seperti itu. Itulah gunanya hukum. Mana yang tahu hukum, dia bisa jadi yang menang. Yang tidak tahu hukum, dihukum itu plongah, nggak ngerti. Kayak ini ya, kayak nggak punya perasaan gitu ya melakukan kejahatan itu maksudnya. Iya, dia sebenarnya punya perasaan. Wong sebelum dia apa-apa dia berpikir. Kalau nggak punya perasaan tuh nggak berpikir dia. Ayo, gitu aja. Perasaan untuk berbuat jahat. Lah kan iya. Emang dulu waktu kamu efisiensi itu punya perasaan nggak? Ya, memang agak susah juga nih, karena berada di situasi seperti itu ya Mas. Iya, kamu perasaan nggak? Perasaannya gini loh, gimana caranya dapat lebih besar kan gitu perasaannya. Dan tidak nyetor ke sana. Nah ini kamu jawab sendiri. Aduh, gawat. Nah, itu yang sebenarnya harus kita sadari. Janganlah melakukan hal-hal itu. Nah, inilah gunanya belajar agama. Wong kita yang dakwah itu sendiri kadang-kadang masih kepleset-pleset kok. Kita yang diizinkan oleh Allah Ta'ala itu faham atau tahu dulu lah dengan agama itu masih kepleset karena nggak faham, tahu tapi nggak faham, kepleset-pleset karena kita sendiri sebagai manusia kepleset itu normal tapi jangan diulang kalau bisa. Ayo belajar. Nah disinilah mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita yang Muslim bagaimana yang namanya istilahnya orang korupsi itu memang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Karena itu zalim kepada rakyat. Jadi dia bukan senang untuk hidup, dia zalim kepada rakyat. Zalim kepada rakyat. Termasuk rakyat itu semakin lama, bayar pajaknya semakin berat. Nah, itu juga sama. Nah, itu dia nanti, ya memang sekarang dia bisa nyaman, ya, tapi besok di akhirat, selamat mencoba. Umpamanya kamu tanya, saya tetap bayar nggak kalau dinaikkan dengan grade-grade-nya? Ya saya tetap bayar. Saya tetap bayar. Karena saya ingin di hadapan Allah Ta'ala itu, peraturan di negara itu, ya tetap saya harus jalankan. Walaupun itu bagi yang lain agak berat, ya seperti itu. Ada yang umpamanya dia bayar sekian, belum bayar ini, kalkulasi masih semua, ya ada ya jengkel orangnya gitu. Nah kan saya sudah bayar sekian, kan tinggal sekian, kenapa semuanya itu dikalkulasi lagi, saya suruh bayar lagi. Nah itu ya ada orang-orang seperti itu. Nah ini ya juga nggak sehat seperti itu, dia nggak sehat seperti itu. Nah inilah menjadikan orang-orang itu nanti ya ada kayak yang kemarin anaknya mukulin itu, si Mario mukulin, akhirnya bapaknya keseret-seret. Lah kenapa? Lah karena memang dilihat dia itu hobinya pamer-pamer. Ya monggo itu yang itu diingatkan oleh Allah Ta'ala. Nih orang-orang
instansi ini nih, Rafael ini instansi apa sih itu? Lupa saya. Itu dia itu apa yang dilakukan ya begitu. Bisa aja nggak coba dia, gitu. Nah inilah yang harus kita ketahui. Hati-hati. Ya makanya saya milih swasta itu ya seperti itu. Wira swasta. Iya, wira swasta. Pegawai swasta, oh insya Allah alhamdulillah wira swasta aja. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz. Waduh, nggak bisa banyak bicara nih jadinya. Beku kata-katanya jadinya nih. Gitu ya dia. Iya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada. Gimana ya, saya harus ngomong apa lagi nih? Semuanya sudah gamblang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Intinya waspada. Agar nanti di akhirat kita tidak merugi seperti itu Pak Ustadz ya? Insya Allah seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.